Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Rahmani Dumiati dari Universitas Tetsing Madani dengan NIM 230508990, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Teknologi dan Bisnis. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ihsan Maulana SKM MTI. Di sini saya ingin meringkas materi OOP dan UML, yaitu peringkasan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Lanjut aja. Langsung, apa itu OOP? OOP apa sih arti dari OOP? Yaitu Object Oriented Programming adalah metode paradigma pemrograman yang berfokus pada objek atau entitas yang menggabungkan data dan perilaku atau fungsi metode. Tujuannya adalah memodelkan sistem seperti kehidupan nyata yang berfokus pada membuat kode yang lebih berstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Contohnya, modularitas, reusabilitas, atau penggunaan kembali kode, meningkatkan skalabilitas, enkapsulasi, abstraksi, dan polimorfisme. Di sini ada konsep dasar OOP. Ada 3, yaitu kelas, template berisi atribut data properti, dan metode fungsi yang bisa dijalankan oleh objek. Yang kedua, ada objek bisa memiliki nilai yang berbeda-beda untuk set atributnya meskipun dibuat dari kelas yang sama. Yang ketiga, ada atribut atau karakteristik objek atau metode fungsi yang dijalankan objek. Di sini ada contoh OP-nya, yaitu objek manusia, atribut yaitu nama, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain-lain. Yang ketiga ada metode, yaitu cara bicara, berjalan, atau marah, dan lain-lain. Di sini langsung ke pengenalan UML. Apa itu UML? Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar untuk sistem perangkat lunak, seperti mendesain sistem, menganalisis struktur dan alur sistem, mengkomunikasikan ide antar developer, analisis sistem, dan stakeholder. Contoh dari diagram UML adalah use case, class activity, dan sequence. Lanjut aja, di sini ada manfaat UML, yaitu ada 3. Yang pertama, visualisasi sistem, yaitu membantu melihat struktur dan alur kerja sistem secara visual. Yang kedua, ada analisis dan perancangan lebih baik dan bisa dipakai untuk menganalisis kebutuhan dan merancang sistem sebelum memulai coding. Yang ketiga, ada mempermudah komunikasi tim. Selanjutnya ada OOP dan UML. OOP itu fokus pada paradigma pemrograman yang berdasarkan pada objek. Objek ini mempunyai atribut, data, dan metode, yaitu fungsi. Dan ada UML. UML adalah bahasa pemodelan visual untuk mendesain dan mendokumentasikan perangkat lunak. Selanjutnya ada pentingnya desain. Desain ini ada 3. Yang pertama, menghindari kesalahan sejak awal. Desain yang matang membantu kita memikirkan alur sistem dan struktur terlebih dahulu. Yang kedua, ada efisiensi dan kolaborasi lebih baik, yaitu desain sistem membuat seluruh tim mempunyai panduan yang sama. Yang ketiga, ada mempermudah perubahan dan pengembangan sistem yang dirancang dengan baik, lebih fleksibel, dan scalable. Selanjutnya ada keunggulan desain OOP. Ada 3 juga, yaitu reusability, modular, dan encapsulation. Dan ada contoh-contohnya. Sekarang untuk keunggulan desainnya, yaitu dengan konsep class dan inheritance, kita bisa bikin satu kelas dan pakai berulang-ulang di banyak tempat, atau bisa dipakai kayak berkali-kali. Dan kedua ada modular, yaitu kode mudah dibagi dalam bentuk kelas dan objek, jadi lebih terorganisir. Setiap bagian pasti punya tanggung jawabnya sendiri. Dan yang terakhir ada encapsulation,
yaitu data dan fungsi disimpan dalam objek. Data bisa disembunyikan dari luar, jadi lebih aman dan terkontrol. Dan ini untuk contoh-contohnya. Yang pertama ada contoh reusability. Reusability adalah kemampuan yang menggunakan kembali kode yang sudah ada tanpa menulis ulang dari nol. Ini bisa dilakukan oleh fitur OOP seperti inheritance atau pewarisan, composition yaitu penggabungan objek, dan yang ketiga ada class rows yaitu memakai class yang sudah dibuat. Dan yang kedua ada contoh modularitas. Contoh modularitas dalam OOP berarti membagi kode dalam bagian-bagian kecil yang disebut kelas atau objek, di mana setiap bagian memiliki tanggung jawab tertentu dan bekerja secara independen. Ini mempermudah pengelolaan yang benar, yang besar. Contohnya modul produk, modul pembayaran, dan modul pengiriman. Dan yang terakhir ada contoh encapsulation yang ada 4, yaitu ada atribut, getter, setter, dan metode. Di sini ada studi kasus OOP yaitu sistem e-commerce, dan ada model produk, kategori, dan pembayaran dibuat reusable, dan ada fitur-fitur baru seperti diskon mudah ditambahkan. Seperti itu. Langsung kesimpulannya yaitu OOP membuat sistem modular dan fleksibel, kalau WML membantu memvisualisasikan sistem dan desain itu sendiri yang baik mempercepat pengembangan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.